Dipersembahkan oleh Dalam banyak kasus penindakan korupsi, ini banyak kasus-kasus yang kemudian terkatung di tengah jalan. Ini kan menimbulkan ketidakpastian, Pak Didi. Ya, Seharusnya seperti apa? ya, tentunya kalau kita bicara hukum, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, salah satunya bagaimana kemudian timbul kepastian hukum, kemudian tercapai keadilan yang substansial, gitu kan? Itu kan kata kuncinya. Nah, kalau kemudian kita bicara bahwa persepsi masyarakat adanya sebuah proses hukum yang terkatung-katung, tentunya kita harus kembalikan satu kepada aparat penegak hukumnya. Apakah aparat penegak hukum sudah menjalankan kewajiban penegakan hukumnya secara profesional dan proporsional? Kalau ukurannya profesional, tentunya aparat penegak hukum harus menegakkan hukum berdasarkan aturan yang berlaku. Aparat penegak hukum harus menjalankan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Menegakkan hukum dengan posisi yang sangat independen tanpa ada kepentingan apapun selain kepentingan penegakan hukumnya sendiri. Untuk Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia seperti apa selama ini Anda melihat ya Pak? Ya, alhamdulillah bahwa kalau melihat perjalanan penegakan hukum di 2015 ini sepertinya kepolisian dan kejaksaan ingin terus membuktikan kepada publik bahwa peran mereka dalam konteks pemberantasan dan pencegahan korupsi ini juga menjadi bagian dari komitmen dan konsistensi mereka. Nah, tentunya saya juga setuju dan saya juga berharap polisi dan kejaksaan itu merasa tertantang dan segera melepaskan stigma dari latar belakang dibentuknya undang-undang korupsi, yaitu bahwa kurang optimalnya polisi dan kejaksaan. Kalau kemudian 2015 ini kemudian kepolisian, kejaksaan coba ingin mengupgrade dirinya, membuktikan dirinya bahwa dia adalah sebuah aparat penegak hukum yang mampu melakukan tugas-tugas pemberantasan korupsi, saya pikir ini adalah hal yang sangat positif buat bangsa ini. Tapi kembali bahwa apa yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan ini tentunya juga harus sejalan dengan konstitusi yang berlaku di Undang-Undang KPK. Bahwa ada koordinasi, kemudian ada supervisi, kemudian ada monitoring juga yang dari KPK, sehingga apa yang dilakukan oleh 3 aparat penegak hukum ini tidak tumpang tindih. Berada di jalur yang benar, ngetrek jangan menikung gitu ya Pak. Nah Pak, ini kalau kita sekarang melihat kondisi bahwa perekonomian kita sedang dipacu supaya lebih bersemangat gitu ya. Nah ini kan ada beberapa pembangunan yang sedang dikebut, otomatis administrasi atau kegiatan-kegiatan keadministrasian ini kan tentu banyak juga yang menyertai kegiatan-kegiatan tersebut. Kemarin Presiden Jokowi menyatakan bahwa kesalahan administrasi dalam pembangunan ini harus ditoleransi begitu atau jangan dimasukkan ke dalam ranah korupsi apabila nantinya ada kesalahan. Menurut Pak Didi sendiri seperti apa? Ya, ini 2 hal yang berbeda gitu kan. Kalau memang betul sih saya setuju bahwa dalam kondisi ekonomi Indonesia yang pertumbuhannya saat ini juga belum cukup menggembirakan, yang kemudian berimbas kepada bagaimana daya beli masyarakat yang menurun, tingkat kesejahteraan yang tidak kunjung tiba gitu kan. Ini kan tantangan kita semuanya. Kemudian juga melihat bagaimana kemudian serapan anggaran dari pemerintah yang juga relatif kecil, ini juga menambah kondisi masyarakat juga semakin susah gitu. Nah, memang pada saat itu Pak Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa di dalam konteks pelaksanaan proyek-proyek gitu ya, dari yang baik di daerah maupun di pusat, jangan kemudian di dalam tanda kutip gitu ya, dalam tanda kutip kemudian dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Nah, tapi sesungguhnya ada 2 hal yang berbeda. Saya yakin bahwa penegakan hukum itu akan terpisah dari konteks dari apa yang disampaikan Pak Jokowi. Penegakan hukum selama dilakukan tegak lurus sesuai aturan yang main pasti tidak ada yang namanya kriminalisasi. Sebaliknya, tindakan administrasi di dalam pengelolaan proyek ini kalau kemudian tata kelolanya sesuai dengan basis-basis akuntansi yang benar, kemudian tidak ada temuan-temuan, tidak ada penyelewengan, penyimpangan, itu juga tidak perlu kita takutkan bahwa itu akan menjadi sebuah upaya atau tindakan kriminalisasi itu. Tapi tetap bahwa kita juga berharap bahwa aparat penegak hukum di dalam menopang pembangunan Indonesia ini tentunya bukan hanya berbasis kepada law enforcement, tapi juga pembinaannya menjadi penting. Bagaimana kemudian aparat penegak hukum ini memberikan sebuah pembinaan, kemudian berbagi mengenai persoalan penetapan proyek yang tidak melanggar aturan, itu artinya juga artinya bahwa aparat penegak hukum ini mempunyai kewajiban agar
mendorong para pelaku-pelaku usaha itu Oke. juga tidak melanggar aturan terkait dengan korupsi ini. Baik, budaya korupsi ini sudah lama sekali berjalan, kemudian dimanapun eranya, di rezim apapun selalu tidak efektif pemberantasannya. Menurut Anda harus dimulai dari manakah pemberantasan korupsi ini sendiri? Ya, menarik kalau bicara itu. Jadi saya tidak ingin bicara bahwa tidak efektif, tapi bahwa apa yang dilakukan oleh rezim selalu memperbaiki atas apa yang kurang sempurna di rezim berikutnya. Toh pun sekarang ini, setiap upaya pemberantasan korupsi kita sempurnakan setiap saat agar apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini bisa berjalan efektif dan efisien. Nah, bicara itulah kemudian membantu aparat ini agar tidak ada perilaku koruptif, maka permisif terhadap korupsi itu harus dihilangkan sejak dini. Artinya dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, kemudian dari lingkungan terkecil kerja kita, bahkan lingkungan Indonesia ini menjadi penting untuk mengingatkan bahwa korupsi ini menjadi bahaya laten yang bisa merusak moral bangsa. Katakan tidak pada korupsi ya Pak katakan ya? tidak pada korupsi. Baik, terima kasih Pak Didi sudah bergabung bersama kami. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog 4 pilar MPR RI. Saya Dias Kaslina mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh